Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa gabung perform di sini. Sebenarnya kita ini berjumlah 8 orang, 8 orang, yang bisa cuma 2. Vokalisnya tidak ada. Jadi kebetulan juga saya sama Rian bisa menyanyi, ya, ala kadarnya. Mati gitar. Adomik ini, men. Sebelumnya kita sudah keluarkan 3 single ya, yang sudah rilis dari 7 yang sudah kita siapkan. Kita akan membawakan lagu ketiga. Judulnya ini Memadu Cinta. Sudah kuputuskan, cinta ini memang harus berakhir. Hentikan saja kepalsuanmu, seolah hanya aku di hatimu. Ternyata selama ini kau dengannya. Bukan cinta, namun sejuta dusta. Kau bohongiku di depan mata. Hentikan saja kepalsuanmu, seolah hanya aku di hatimu. Terlalu menyakitkan, ternyata selama ini kau dengannya. Bukan cinta, namun sejuta dusta. Kau bohongiku di depan mata. Hentikan kisah kita. Jujur tahu kau dan dirinya telah memadu cinta. Kau bersumpah untuk setia, ternyata selama ini kau dengannya. Bukan cinta,
dusta, kau bohongiku di depan mata. Hentikanlah, hentikan kisah kita. Aku tak dirinya bukan cinta, namun sejuta dusta. Kau bohongiku di depan mata. Hentikanlah, hentikan kisah kita. Aku tahu kau dengarkan telah memadu cinta. Terima kasih. Satu lagu. Cuman satu, tidak ada vokalisnya. Iya. Oke. Tunggu, saya mau tanya-tanya sedikit ini. Maksudnya biar kayak di TV-TV begitu lah. Biar kayak asli. Cek, tes. Iya. Itu lagu tadi ya. Belum cukup kayaknya informasi dengan kita. Lagu tadi yang bikin siapa? Rian. Iya, pakai mic ya. Oh, Om Rian yang bikin. Om Rian yang bikin ya. Apa tadi judulnya? Judulnya Memadu Cinta. Oh ya, Memadu Cinta. Madu gitu. Memadu cinta gitu. Memang apa kayak mendayu-dayu tadi. Saya dapat ingat saya punya mantan dulu gitu. Itu sudah rilis ya? Sudah rilis. Gabung di album sudah? Belum album, masih single. Belum, masih single. Siapa orang-orang di balik layar gitu? Demangge produksi, teman-teman semua Demangge terlibat semua di balik layar, di depan layar semua. Oh, di depan layar. Maksudnya saya dengar biasa lagu itu di recording, di mastering, di apapun itu jadi, siapa? Jadi recordingnya teman-teman Demangge juga. Sebut namanya. Kalau ingat. Kerry. Oh, itu. Kerry. Nah, itu ingat namanya. Ya. Siapa besok juga butuh itu langsung ke dia. Siapa lagi yang terlibat? Terlibat hampir semua teman-teman Demangge. Nama lain selain tadi itu? Kalau lagu demi Memadu Cinta itu masih rilisnya video lirik di YouTube. Tapi yang sebelumnya itu kita terlibat sama teman-teman dari 14 mm, ada Reza Arhamdi buat video klip. Iya. Ada Naldi. Oh, ini ya orangnya? Iya, ini orangnya. Oh, pantas dia sembunyi terus tadi. Teman-teman itu. Oke, sudah ada di YouTube itu ya? YouTube sudah, kasih dengarkan aku. Oh ya, itu sudah ada di YouTube. Nanti saya tidak tahu bagaimana nanti Pak Pri juga bisa menjadi salah satu media untuk mempush karya-karya teman-teman. Bagaimana nanti Om Ceps yang pikirkan itu tentang itu. Iya. Terus sekarang ini lagi sibuk apa sekarang? Ada lagu lain yang rencana ke depan? Ada. Ada? Itu apa? So dirilis itu? Sementara proses rekaman 2 lagu. Sementara proses. Ada bocoran judulnya apa? Judulnya Apa Maumu. No apa tujuhmu? Ya. Apa maumu? Oke. Berapa lagu? 2 ya? 2 lagu sementara dipersiapkan Om Rike. Oke, dari keseluruhan sampai dengan detik ini sudah berapa lagu total? 5, 6 sama yang baru mau masuk rekaman. Oh, 6. Iya. Tidak lama lagi akan 6. Oke, kita kasih aplaus untuk Demangge gitu. Terima kasih. Oke. Nah, kita lanjut diskusi sambungan dalam 15 menit ini. Saya lihat tadi ada Om Yardin dari Ketua Aji Palu ya. Ketua Aji Palu, silakan Om Yardin, kira-kira dari diskusi kita dengan yang saya sampaikan beberapa poin tadi, kira-kira itu apa yang ada di kepalanya Om Yardin menurut perspektif yang Om Yardin pikirkan. Ini yang Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu apakah yang saya sampaikan ini mungkin relevan dengan tema yang diinginkan oleh forum ini, tapi menurut saya ini penting juga untuk disampaikan karena walaupun ini tetap harus kita buka ke publik, khususnya masyarakat seni di Kota Palu. Tapi kenapa tiba-tiba saya jadi agak gugup? Mungkin ada pengaruh karena ada artis besar di samping, ada artis besar. Oh begitu. Rival. Oh. Beliau yang bikin gugup saya di sini ini. Atau karena Uta Dada?
Sebentar itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin tadi sudah banyak dielaborasi soal bagaimana penghargaan musisi di Kota Palu terkait dengan hak cipta dan sebagainya. Tadi itu pernyataan beliau dari Kemenkumham itu sesuatu yang sangat kita respect karena memang selama ini sudah 77 tahun kita merdeka, sudah mau berapa usia Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata hal-hal yang fundamental begini belum selesai. Betul. Malam ini kita masih berbicara soal itu. Padahal ini kan mestinya hal-hal yang fundamental begini sudah selesai 12-an tahun yang lalu. Iya. Nah, itu baru dari sisi soal hak ciptanya. Tapi saya mau ingin melihat dari sisi yang lain bahwa sebagai wartawan yang sering kali menulis soal pergerakan masyarakat, saya nyaris tidak melihat atau nyaris tidak menulis seperti apa respek atau posisi negara dalam memberikan perhatian kepada musisi, kepada masyarakat budayawan, musisi termasuk artis di dalamnya. Tidak segemerlap ketika dia memerhatikan misalnya para pahlawan olahraga. Ya, jadi kita lihat ketika misalnya ada olahragawan kita yang berhasil meraih emas di SEA Games, bahkan medali perunggu di SEA Games itu datang di daerah, itu kemudian disambut dengan luar biasa. Bahkan capaian-capaian itu dikapitalisasi menjadi kampanye politik oleh siapapun yang punya kepentingan soal itu. Dan dapat rumah lagi. Ya itu dia masalahnya. Nah tapi dalam isu yang sama, dalam prestasi yang sama, apa perlakuan negara terhadap musisi kita? Saya belum melihat itu, bahkan mungkin di tingkat nasional juga saya belum melihat itu. Nah, apa kurangnya seorang rival di Jakarta itu mengangkat etnis Kaili dengan lagu-lagunya itu? Betul. Lalu kemudian juga teman dari Cultural Project dengan idealisme yang dia usung dan mampu menembus panggung megah di Java Jazz. Tapi seolah kebesaran dua saudara-saudara kita ini hanya kita nikmati yang ada di sini saja. Kita belum melihat bagaimana penghargaan atau respek negara atau pemerintah terhadap orang-orang seperti ini. Padahal kontribusinya terhadap kebudayaan, terhadap Sulawesi Tengah itu juga sama saja. Tidak ada lebih dan tidak kurang dari pahlawan-pahlawan olahraga itu. Betul. Nah, saya kira ini adalah PR besar kita. Saya kira kita semua harus menyuarakan itu. Di sini ada orang tua kita Pak Jamaludin Meriajang, beliau juga punya power untuk menyuarakan itu, mungkin juga bisa kita suarakan sama-sama. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, saya sangat terobsesi sekali dengan Kennedy Center Honors itu yang di Amerika. Itu setiap tahun itu pemerintah Amerika itu membuat panggung megah, konser, itu penghargaan terhadap musisi, budayawan yang memberikan kontribusi besar terhadap negaranya. Jadi orang-orang yang mendapat penghargaan di Kennedy Center Honors itu adalah orang-orang yang memberi kontribusi terhadap budaya kontemporer Amerika. Mereka diberi panggung yang megah, legasinya dibacakan, dihadiri oleh Presiden Amerika, dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci negara. Itu adalah sebuah penghargaan terhadap prestasi budayawan. Betul. Nah, di kita itu tidak terlihat seperti itu. Dia seperti yang saya bilang tadi, sekalipun dia hanya mendapat medali perunggu, tapi itu kalau datang di daerah itu diarah keliling kota, lalu kemudian dikapitalisasi untuk kepentingan kampanye. Begitu terus kita ini. Begitu. Jadi saya kira 77 tahun nanti usia negara kita tidak lagi berbicara soal hal-hal yang, saya tidak mengatakan tema soal hak cipta itu remeh-temeh. Tapi semestinya itu sudah selesai belasan tahun lalu. Hari ini kita bicara soal bagaimana negara menempatkan orang-orang yang teman-teman seperti ini pada posisi yang semestinya, pada level yang sama. Lebih proporsional. Lebih proporsional. Penghormatan itu harus ada. Betul. Ya, salah satu kemerosotan suatu bangsa itu adalah karena dia merupakan budayanya. Nah, budaya itu ada di teman-teman ini. Nah, kalau kita memunggungi budaya, maka kita akan seperti ini. Ada kesalahan ada clash sedikit, kita langsung berkelahi karena kita tidak tahu budaya apa kita ini. Betul. Tapi untunglah saya tadi malam hadir di Rego, saya teringat sekali terobsesi dengan lagu-lagunya Rival yang mengangkat kearifan lokal. Betul. Ternyata memang hal-hal seperti ini yang
ketika negara tidak bisa menyuarakan seperti rival, ya rival yang menyuarakan itu. Iya. Dan atas inisiatif pribadi. Inisiatif sendiri. Berkontribusi terhadap pemerintah tanpa meminta apapun gitu. Ya, saya tidak sedang memberikan teknik sama rival, tapi itulah faktanya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, ditambah tensinya sedikit. Jadi tanggal 29 nanti kementerian itu membiayai 5 orang dari Sigi karena dia memenangkan 15 besar dari 1000 karya yang masuk. 5 besar. 5 besar ya? Nah, itu. Oh iya. Dorong Om Yayan ya? Iya. Dorong Om Yayan. Itu kayaknya ada tadi, makan utada ada saya lihat. Dibiayai 5 orang ya, pulang balik. Dengan hadiah 15 juta sudah pasti di tangan. Artinya lepas dari itu kan pencapaian. Bayangkan ada 1000 karya lebih yang akhirnya 15.000 mereka keluar menjadi 15, bahkan 5 ya, cuma belum diumumkan. Oh, artinya ini sudah masuk 5 besar kan? Sudah, dorang sementara persiapan. Kan hari ini kita pikir ada Pak Ican ya, Pak Ican mudah-mudahan bisa jadi penerus apa yang terjadi malam ini kepada Pak Cudi. Pak Cudi tadi sore mau datang sih, cuma kita yang tidak ada. Daripada kita malu lebih dia balik ulang. Oh iya. Belum ada orang tadi Pak, kalau beliau datang terkutuklah kita yang merasa ingin dibantu, tapi yang dibantu datang, yang dibantu tidak ada. Oke, rival siap-siap Al. Oh iya, Om Rival siap-siap performnya 2 lagu. Sambil ngomongin yang lain. Di belakang. Silakan yang lain, masih ada nih, Kakak Zul. Kakak Zul. Silakan sambil Kakak Rival bersiap-siap. Nah, ini nyambung tadi dengan yang disampaikan. Tabe. Terima kasih untuk yang kedua kali, Ricky. Iya. Bang Karni, begitu. Ya bagus sekali konsepnya memang kayak gini, jadi lebih cair gitu toh, tidak tegang sistemnya kayak gini, tidak sistem kelas seperti seminar-seminar dan sebagainya. Saya mau menyambung dari para jurnalis senior. Iya, jadi gini, antara olahragawan dan seniman ini memang sangat diskriminasi. Iya. Kami pernah bertemu Pak Gub di Jakarta, sempat kami singgung itu. Kami soan sama Pak Gub Kultur Project, Pak masa sih kalah dibedakan seniman dan olahragawan, masa cuma olahragawan yang di PNS kan misalnya kayak gitu. Seniman yang sudah memang mewakili juga daerah, apakah ada kriteria tersendiri harus dapat medali. Nah seni ini kan jarang diperlombakan, dimedalikan kayak gitu, jadi lebih banyak dipertunjukkan ya, seperti misalnya presentasi karya, jadi lebih apresiasinya lebih kepada apa ya, tidak sekedar medali seperti olahragawan. Jadi memang dari dulu kalah saing terus sama olahragawan gitu. Betul. Nah terus sementara kita itu berkarya, olahragawan juga itu memang dengan fisik ya, kita dengan karya gitu. Betul. Dan itu lebih elegan. Apalagi karyanya itu bicara tentang kearifan lokal. Iya, kita lebih itu satu. Jadi setidaknya itu juga jadi catatan penting bagaimana seniman dan budayawan kita tidak butuh diperhatikan sebagaimana prestasi-prestasinya, tapi menghargai karya-karyanya. Kemudian yang kedua masalah penghargaan. Kembali lagi contohnya pada karya Hasan Baswan gitu. Iya. Kalau menurut ahli waris, penghargaan dari pemerintah kepada karya-karya Hasan Baswan itu dikonversi menjadi sebuah piagam. Iya. Piagam terus dan terus piagam sampai mertuaku uminya Ai ini kalau sudah diundang mau menerima piagam dia sote mau. Paling kertas lagi gitu. Nah seperti apa ini disikapi, dan jadi memang penghargaan itu hanya sebatas piagam, tapi ahli waris atau dulu masih ada istri almarhum itu butuh jadi sebenarnya karya itu adalah emas batangan buat ahli waris, adalah harta karun yang sangat berharga buat ahli waris. Nah ini yang kadang tidak selalu tidak tuntas dibahas, semacam apresiasi. Kembali lagi kenapa jangan mengharapkan juga apresiasi dari pemerintah terus. Kita saja mau terus gratisan nonton musik gitu. Jadi itu. Iya. Kalau ada yang berbayar, ogah gitu. Coba kalau ada 20.000 saja itu
Untung-untung orang teman-teman mau nonton dengan tiket 20.000. Jadi kita terbiasa dengan gratisan. Protes dari teman-teman di Jakarta, misalnya Rival dan teman-teman, di Palu selalu begitu, selalu begitu. Kalau yang gratisan mau semua, tapi tidak mau mengapresiasi. Uang itu bukan seberapa, tapi bagaimana sih apresiasi kita, karena karya ini butuh biaya. Betul. Butuh studio rekaman, mau disewa untuk rekaman dan sebagainya, butuh kopi, butuh rokok. Betul. Untuk berkarya. Jadi ya kayak gitu. Jadi mulai biasakan juga, jangan hanya pemerintah terus, kita tidak membiasakan kita untuk mengapresiasi karya teman-teman sendiri. Gitu. Siapa teman? Oke, Rival. Dan ya memang di sini banyak perwakilan. Jadi Papri ini memang banyak elemen yang masuk. Sangat bagus, ada Pak Ihsan Basir. Beliau ini saya TND Pak. Saya sangat bersyukur ada Bapak di sini. Beliau sangat open minded, dia sangat terpapar ya urusan kayak gini. Dan itu memang saya percaya dengan Pak Ihsan Basir ada di Papri. Untuk bisa nanti bukan jadi hanya penasehat kita, tetapi pengingat, penjembatan kita ke pemerintah kayak penyambung gitu. Lidah kita. Iya, ada Pak Jamal, ada Kak Jamal dan ada Kumham kayak gitu. Pak Max. Iya, mungkin Rival sudah tidak tahan. Oke, Rival. Nebaton juga nih Bengon. So jadi agar-agar saya di sini. Oh, sudah siap. Oke, Rival. Rival Himran. Oke, Rival Himran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang dan silaturahminya. Terima kasih banget. Saya percaya bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur katanya. Semoga industri musik di daerah kita panjang umurnya dan langsam. Satu lagu dari saya. Ini lagu belum saya pernah rekam, tapi saya pengen nyanyiin di sini aja lah, karena sendiri kan. Saebo gaulunae nariato nanolelei iamboto no papantora kita pantuduk kapalaye ne mainga bue negeri ini dulu indah bue coba lihatlah sekarang gunung-gunung sebelah timur ada tambang emas, gunung-gunung sebelah barat banyak tambang batu. Harus ku sadari negeri ini terjual. Coba lihatlah sekarang gunung-gunung sebelah timur ada tambang emas, gunung-gunung sebelah barat banyak tambang batu. Harus ku sadari negeri ini terjual. Negeri ini terjual, negeri ini terjual,
Terima kasih. Satu lagu ya? Hah? 3 lagi, apa lagi ya? Satu karya dari saya untuk support untuk teman-teman Poso dulu buat film pendek judulnya Jalan Pulang. Terlintas waktu terus dan terus terulang, perjalanan terulang. Selintas masa-masa yang kering di sini, ku coba untuk menyapa. Seibu sehati kita beranjak menyatu di kala senja, beribu bintang di belai rembulan tunjukkan aku, iya deh. Seibu sehati kita beranjak menyatu di kala senja, beribu bintang di belai rembulan tunjukkan aku, tunjukkan aku, jalan pulang. Jalan pulang, selintas masa-masa yang kering di sini, ku coba untuk bertahan. Seibu sehati kita beranjak menyatu di kala senja, beribu bintang di belai rembulan tunjukkan aku, yeah. Seibu sehati kita beranjak menyatu di kala senja, beribu bintang di belai rembulan tunjukkan aku, yeah. Tunjukkan aku, yeah. Tunjukkan aku, jalan pulang.
Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, Om Rival tunggu. Iya. Om Rival, itu lagu tadi belum pernah dirilis ya? Baru malam ini di. Yang lagu pertama. Iya, yang lagu pertama. Iya. Oh, ya. Jadi spesial sekali kita malam ini ya. Iya. Dapat bocoran lagu terbarunya. Khusus untuk Om Yardin. Oh, Om Yardin. Om Yardin, masuk berarti tadi speaknya Kumio. Oke. Untuk lagu kedua tadi, kenapa sampai harus Poso? Itu apa yang saya pengen gali negeri saya sendiri. Negeri saya sendiri itu bukan hanya Palu. Iya, betul. Kampung Baru. Betul. Tapi banyak Sulawesi Tengah itu luas gitu kan. Iya. Dan memang Kokonatris itu memberikan spirit banyak komunitas-komunitas yang ada di luar Indonesia, di Indonesia khususnya ya. Ya saya mau memperlakukan itu di negeri saya sendiri. Saya pengen silaturahmi, pengen gali negeri sendiri daripada gali negeri orang. Ya gitu, kita harus apresiasi juga untuk negeri sendiri. Betul. Tadi bicara tentang apresiasi itu saya sangat setuju. Iya. Sangat setuju banget. Saya ingat dulu saya main di luar kan. Iya. Lagu kita itu nggak ada yang tahu ya. Iya. Tapi penonton itu apresiasinya untuk karya itu sesuatu yang memang benar-benar kita bikin percaya diri bahwa karya itu bisa menghubungkan kita gitu. Kita pakai bahasa Indonesia. Iya. Tapi ketika kita di Indonesia memang banyak kasus. Ada dulu kita main di mana gitu orang duduk. Ini Cangcuters nih. Kita nonton. Duduk dia joget, penonton masih duduk. Lagu ketiga masih duduk. Terus dia lagu kelima begini deh. Tunggu, yang nggak keren ini saya apa kalian? Kurang ajar, dalam hatinya kurang ajar. Ya, pandai ente ya? Ya itu sebenarnya masalah apresiasi itu. Saya setuju banget. Kita harus menggali lagi tentang apresiasi. Ketika ada kawan kita membawa sesuatu yang baik, kita harus apresiasi yang baik juga gitu. Nakana. Jangan kita datang ke sini tapi dianggap bapak lagi deh ini. Ini negeriku ini. saya mau gali. Tapi ya itulah dilema sih sebenarnya. Dilema sih sebenarnya masalah apresiasi untuk karya itu sih. Ya patut kita belajar lagi untuk masalah itu sih. Oke, pertanyaan terakhir. Tapi sebelumnya mungkin Kakak Aci dan grupnya mungkin boleh bersiap-siap di belakang? Kakak Aci masih ada? Hah? Om Auk ini. Kakak Aci masih komplit timnya? Oke, silakan bersiap-siap di belakang. Nah, yang pertanyaan terakhir, yang kaitan tadi kita bicarakan dan isu menurut saya menjadi isu sentral pada hari ini tentang karya-karya itu tadi yang perlu didaftarkan dan lain-lain. Sebenarnya Om Rival punya, kalau ingat-ingat sudah berapa total karya Om Rival ini? Coba kalau diingat-ingat. Baru 10. Iya kah? Kayaknya ada sekitar 20-an lah. Nah, 20-an karya. Dari 20-an karya itu kita mau dengar ini. Sudah berapa yang didaftar Om Rival? Sudah apa? Sudah berapa yang didaftar? Seperti dibilang Pak Max tadi, harus didaftarkan itu karya. Betul. Jujur saja, saya aja ya Kokonatris saja ini ya. Iya. Baru setahun ini baru aktif untuk mendaftar lagu-lagu itu ke publishing. Setahun ini setiap bulan itu kita dapat royalti kan. Oh iya. Ini udah lewat 10 tahun yang lalu mereka kan udah buat nih publishing ini nih. Betul. Betapa karya itu harus didaftarin ke publishing karena publishing itu yang punya hak untuk menagi-nagi nih. Menagi-nagi royalti yang karena kalau dilemanya sekarang itu kalau dulu kan rekaman itu susah. Iya. Tapi jualannya yang gampang. Jualannya kan? gampang. Tapi kalau sekarang rekaman yang gampang, jualannya yang susah. Oh begitu ya? Karena dulu kan ada label dan lain-lain kan. Iya. Belum ada, sekarang ini udah ada publishing digital dan lain-lain itu kita masih awam. Iya. Nah Kokonatris ketinggalan 9 tahun. Bayangin Welcome to My Paradise itu masuk ke publishing atau ke LMK itu baru setahun ini. Oh belum lama. Ada banyak yang hilang gitu kan. Betul. Makanya ya memang harus didaftar, kita harus literasi juga tentang tentang itu, tentang ini nih. Saya saja jujur aja di Spotify itu lagu saya itu baru 6 atau 7 karena saya memang tugas saya berkarya. Iya, betul. Harus ada wadah yang memang mengurus seniman ini nih untuk
ayo daftarin gitu. Harus ada yang mendorong gitu. Iya. Itu satu paket komplit kan itu, nggak boleh terpisahkan ya? Iya, harus satu. Iya, betul. Dan masalah brandingnya juga harus dikuatin juga. Iya. Untuk gimana caranya menjual karya gitu. Oke, makasih banyak Om Rival. Kita kasih aplaus lagi untuk Om Rival. Om Rival kapan pulang? Tanggal 28. 28. Jadi 27 masih bisa kita masih bisa kita palando. Kita pandasa jadi. Oke, terima kasih. Oke, sambil Om Aci bersiap-siap dengan grupnya. Tidak ada? Iya. Oh iya. Nah, jadi malam ini sebenarnya Papri juga sekuat mungkin semampu kita untuk mulai membiasakan bahwa di tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakan Papri, tampilan musik itu wajib hukumnya harus membawa karya sendiri. Ya. Begitu ya Pak Ketua? Ya. Ini supaya teman-teman juga yang punya supaya teman-teman juga yang punya karya akhirnya merasa punya panggung gitu, punya panggung untuk mempresentasikan karyanya sendiri gitu, seperti itu. Oke, Om Aci silakan. Cek, Agus mau main drum, Agus. Mana Agus? Masih ada Om Agus? Mana Om Agus? Jangan bersembunyi, apa biar bersembunyi masih dapat tahu tuh. Agus main drum, tiada pemain bass. Tante Dewi sudah kembali lagi. Selamat datang kembali Tante Dewi. Ya, kita malam ini sampai 9:30 ya. Siapa? Oke, so siapa sih? Kalau tidak saya semua bahas stand up lagi. Oke, Mas Elisa mau Om Hanif? Oke, sudah. Oh, tiada bahasnya Om Hanif. Tiada dorong ini. Sudah ini aja. Oh, sudah, oke. Oke, kalau begitu Om Aci saya tawar satu lagu saja Kom ya? Terserah. Apa tiada Timo? Kau punya grup Tidak apa-apa. Iya, oke. Setengah lagu juga tidak apa-apa. Aci! Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ini. Saya sudah dari tadi sore sebenarnya di sini. Kita bawa judul lagunya Palu I Love You. Tapi saya tahu gitar-gitar klasiknya itu, karena yang bikin gitarnya itu Andi Rasputin ya, Andi Warneng. Laguku sama dia, judulnya Palu I Love You. Palu, kelahiranku, di sanalah tempatku tumbuh, di hangat mentarimu, ramah budayamu. Palu, tanah leluhurku, di sanalah papa mamaku, teman-temanku di masa kecilku. Meski kini ku telah terbang jauh, namun anggun lembahmu selalu ku rindu. Indah alammu, cantik menyapaku. Meski rantauku kini manis mencumbu, namun pesonamu selalu memanggilku untuk selalu pulang padamu. Palu, kau rumahku, mesra cengkramahku.
berpadu, tempat berteduh sepanjang waktu. Palu, I miss you. Palu, I love you. Palu, I miss you. Palu, I love you. Yeah. Oke, terima kasih. Selamat malam. Iya, terima kasih Om Aci. Om Aci, tunggu dulu. Itu lagu kapan dibikin? Aduh. Kapan? Sebelum rumahku hancur ditelan likuifaksi. Oh, sebelum bencana? Sebelum bencana. Itu sudah rilis, ada di YouTube atau apa? Ada. Ada? Oke. Ada di YouTube. Om Ceps, itu kayaknya karya teman-teman perlu dibuat dalam satu directory mungkin ya? Itu penting, itu sudah yang kami bilang tadi itu. Websitenya dan lain-lain gitu, seperti itu. Oke, Om Aci, terima kasih Om Aci. Oke, saya undang lagi. Tadi ada saya punya saingan kata datang di sini. Ipi katanya ada di sini. Main dia? Mana Om Ipi? Mana? Om Ipi so makan? Sudah? Udah ada? Sudah? Oke, saya undang dulu. Kasih aplaus dulu untuk Ipi. Om Ipi sini dulu. Kemudian siap-siap di belakang ada Kakak Ima di panggung. Kakak Ima masih ada? Oke, lengkap ya? Hah? Oh, main sendiri boleh? Oke, siap-siap saja di belakang. Saya urus dulu ini. Saya punya saingan. Tidak tahu kenapa juga dia muncul di sini. Om Ipi, mana kau? Oh, ini. Om Ipi. Oke. Kamanya sih tuh. Om Ipi ini, kalau kita bicara musik, terus kita kaitkan dengan video klip, musik itu pasti ada video klipnya sekarang, itu wajib. Berarti ada semacam film-film pendeknya. Dia ini saya lihat banyak filmnya di Nadoyo Production ini. Terakhir cerita tentang di Kampung Cermin itu yang mamamu sakit itu, kau belum bayar kos, baru kos mau diutang sama ibu kos. Nah, itu bagaimana? Itu kan karya itu, dah. Jadi Papri juga coba lihat bahwa karya musik tidak hanya seputaran musik ya. Kita coba nyerempet sedikit, kebetulan orangnya ada gitu. Saya mau pandala dia ini malam. Coba kau cerita sedikit tentang kau punya aktivitas di film itu, di Nadoyo. Sudah berapa karyamu di Nadoyo itu? Check sound. Ya. Minta tolong kasihnya sedikit hike-nya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aplaus dulu untuk kita semua. Karena malam ini kayak tegang sekali saya lihat. Dulu, Iya. Minta maaf sebelumnya, pertanyaannya tadi itu saya jawab secara serius atau main-main? Sesuai isi hatimu saja. Oke. Jadi cerita mengenai film mudik kemarin itu memang kisah nyata yang dimana beberapa teman-teman yang di saat mereka ingin pulang kampung itu kan ada dua versi. Iya. Yang pertama kiriman setengah mati dan yang kedua terlalu banyak teman yang berutang. Kan seperti itu. Jadi kami mengangkat sedikit realita tersebut di film mudik yang dimana saya sebagai pemerannya. Itu biar bagaimanapun juga namanya orang tua kalau di kampung kalau sudah sakit apalagi seorang ibu. Hatta, minta maaf ini agak sedikit. Betul. Entah apapun dia punya kendala atau bagaimana caranya harus pulang kampung untuk melihat ibu yang sakit. Walaupun harus bawa utang. Minta maaf bukan Pak Singgung yang bawa utang yang di sini.
Karena saya tahu belum ada amplopnya MC. Tadi baru masuk telepon sama saya. Ipi ganti memang itu. Oke, siap. Om Ipi, Ya, terkait karya, itu sudah berapa kau ingat film-filmmu di Nado? Kau pernah main video klip? Kalau video klip belum, cuma iklan saja. Oh, iklan. Iya. Tidak serius iklan. Kalau video klip belum. Iya. Kalau iklan iya ada karena kemarin iklan untuk dari pihak Polda kemarin 4 tahun yang lalu untuk penerimaan polisi baru. Terus dengan iklan lantas. Tidak nyambung sekali. Nyambung memang sebenarnya, iklan juga itu. Kalau untuk film belum terlalu banyak. Ada berapa kalau kau ingat? Kurang lebih dari 2015 sampai sekarang berapa film? 9 berapa? 9. Kurang lebih jangan memang kau namamu di sini. Apa ada Papa Al di sana? Tidak, Papa Al sudah pulang. Tadi sama-sama jabat salam. Sudah pulang Papa Al. Dan alhamdulillah Papa Al sempat juga panggil kami bersama Om Pot di satu film yang judulnya itu Pada Suatu Hari. Kerjasama dengan salah satu NGO di Kota Palu. Wah, kita kasih aplaus. So selesai itu? Belum, ini masih kata pembuka. Mau ditanya lagi? Baru mau dibikin tuh. Oke. Ya, siap. Yang terakhir, itu kan kita sudah ditetapkan sebagai kota film ya? Iya. Kota film. Ini kan juga ada kait nanti bisa jadi Kota Palu menjadi kota film akan mendongkrak juga karena lagu itu tidak lepas dari video klip ya. Maka bisa jadi ke depannya kita tidak lepas dari para kreator film seperti mereka ini gitu. Seperti itu. Nah, itu bagaimana kau lihat terkait dengan penetapan kota film? Apa karya kamu nanti ke depan untuk kota film kita? Insya Allah sudah ada rencana? Iya, sudah ada rencana sebelum ditetapkan atau ditunjuk sebagai kota film. Iya. Alhamdulillah dari 4 tahun lalu. Mana sutradara nih? Wah, sembunyi lagi dia. Siapa? Arul. Oh, ada dia tadi? Ada dia tadi. Makanya dia suruh saya kemari, pergantian pemain kayaknya nih. Saya pas-pas di Pandala di sini. Jadi saya jawab semua saja. Iya. Jadi memang sudah ada cerita untuk film panjang, cuman kemarin kan ada beberapa kendala, bukan kendala sebenarnya, selain musibah kemarin 28 September dan juga pandemik. Jadi untuk film panjangnya belum terlalu bagaimana. Tapi skenarionya, skripnya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Baru kau main juga di situ? Alhamdulillah pemeran utama. Saya kalau sudah IP pemeran utama, mau nonton. Masalahnya kalau saya bilang peran pembantu, komedi tidak Pandala saya. Jadi saya Pandala komedi di sini. Terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk IP. Aplaus untuk Kakak Riki. Sehat selalu Kakak. IP, saya tunggu album barumu yang isinya siul-siul semua itu. Insya Allah. Cuma saya minta tolong kalau Sabah siul jangan kaget besok IP tidak muncul berarti IP lagi bengkayaki sih ya. Bagaimana Kakak Haji? Jangan terlalu nampak ya. Terima kasih. Kakak Ima. Iya, langsung. Ima Coffee Project. Cek. Masih ada Om Joksin? Oke, habis ini kayaknya Om Joksin sebagai penutup ya. Iya, sampai jam 9 pas. Satu lagu dari Kakak Ima, habis itu ditutup dengan Om Joksin. Iya. Hah? Siapa? Oh, yang mana Ici? Oh iya, habis ini Ici siap-siap. Iya. Habis Ici. Iya. Oh, habis saya IP. Oke, habis Ima IP. Iya. Kemudian Joksin ya. Oke. Iya, siap-siap semua nama tadi. Silakan Ima. Iya, sebenarnya saya dapat jatah sama Uli malam ini. Cuman karena beliau mungkin ada berhalangan, jadi saya juga tidak terlalu hebat seperti teman-teman yang di sini main gitar. Setidaknya saya cobalah, bismillah. Mintanya sebenarnya lagu sendiri. Kebetulan Beban Cinta kemarin sama Uli ya rilisnya di bulan September, alhamdulillah. Tapi ini saya izin ya, semuanya saya coba bawa satu lagu kita juga. Lagu ini jadi itu di 28 September kebetulan di kejadian likuifaksi dan gempa kemarin. Saya bersama teman-teman Pasigala Voice itu sempat rilis satu buah lagu yang mengangkat ini musibah yang menimpa Kota Palu. Tapi lagu Kaili nih judulnya Tangin Todea. Ini saya sama Papa yang ciptakan. Bismillah. Ini gugup ini Tito main gitar.
nu Allah Ta'ala ane iya madota doa di Allah Ta'ala numpak kaboy asinurara damo tangi tadea asinurara nang kita boba lumba-lumba kamai kita kodea membatulungi sararata barang-barang nau pupura niala nube boda doya damo tangi todea asih nurara nang kita boba lumba-lumba ni goya luminggu ni boba lumba-lumba ni goya luminggu ni boba lumba-lumba. Ini juga sudah ada di YouTube, alhamdulillah. Oke. Kakak Ima, itu kapan dibikin lagunya? 2018 bulan Desember kalau tidak salah. 2018. Bikin dengan siapa tadi? Dengan Bapak. Bapak masih ada? Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah masih ada. Semoga sehat-sehat terus ya. Sudah ada di YouTube apa? Sudah. Sudah. Dengan teman-teman Pasigala Voice ada Siska Mananta. Iya. Ada Era Mexal, teman-teman singer juga yang ada di Kota Palu. Oke, nah Om Ceps, kayaknya kita harus segera membuat satu website. Thank you, terima kasih Pak. Oke, kita kasih aplaus untuk Ima. Nah, kita punya 2 tampilan penutup. Ternyata tadi ini kesalahan saya kayaknya. Ipi ada satu lagu juga yang harus kita dengar sebelum dia mengakhiri hidupnya di sini tadi. Ipi, saya undang kau bawakan satu lagu di sini. Iya, Osme. Osme memang. Kau bilang tadi kau mau menyanyi. Oh, iya, oke. Dan habis ini siap-siap untuk penutup Om Joksin. Om Joksin masih ada toh? Iya. Makan dulu Om Joksin di sana. Utara masih panas-panas itu. Iya. Ipi, tunggu, lagu yang kau bawa ini apa? Lagumu sendiri atau apa? Coba sebut dulu. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi lagu ini lagu buatan sendiri yang sudah 10 tahun yang lalu. Iseng-iseng, kalau orang bilang itu waktu kami masih kumpul di perempatan Tebet. Talisay Bangunan Elit. Nah, jadi lagu ini terbentuk. Jadi minta maaf untuk yang perokok jangan marah. Ini tidak menyinggung. Sudah pulang. Hanya bakode halus saja. Nah, jadi ini lagu minta tolong jangan direkam sekali ya. Ya, karena ini ada hakinya. Ya. Karena belum di launching habis ya. Untuk gitaris saya jangan lambat, langsung di sini deh. Siapa gitarismu? Iya, minta tolong sekali. Ya. Ada saudara Dev. Siapa? Wah. Ya. Om Dev. Ya.
Om Dev ini kau rasa anugerah atau bencana jadi gitarisnya Om Ip ini? Oke, masih di sana Om Ip. Kita kasih aplaus untuk Ip. Siap-siap Om Joksin ya. Minta tolong yang lagi merokok atau simpan rokoknya disimpan baik-baik. Semoga lagu ini tidak menyinggung dan bisa menghibur para Hokage dan senior-senior yang ada di sini. Aplaus untuk kita semua dulu. Nanti ditutup Dembu Rasa. Kan orang kan biasa tes. Habis rokok. Mana Bapak Guma minta tolong direkam. Habis rokok. Teman-teman jadi marah. Aplaus dulu untuk kita semua. Habis rokok. Apa? Habis rokok. Ada 5.000, ada 2.000, ada 5.000, ada 2.000. Minta rokokmu. Mana saya punya fans? Minta rokokmu. Biar cuma 1 batang, saya minta rokokmu. Biar cuma 1 batang, saya minta rokokmu. Kalau Ocol pergi beli rokok, lama kembali, teman-teman pasti tetap setia menanti. Kenapa? Batunggu rokok, batunggu rokok. Kalau Papa Guma beli rokok tidak kembali, teman-teman pasti merasakan sakit hati. Kenapa? Tidak merokok, tidak merokok, cuma gara-gara rokok. Teman-teman jadi marah hanya gara-gara rokok. Pertemanan berantakan. Oke, saya tes dulu dia punya suara. Minta maaf untuk tamu undangan yang lain. Saya minta suaranya dulu. Kalau saya bilang minta rokokmu dibalas dengan apa? Baku tambah, baku tambah. Oke, saya tes. Minta maaf ini seniorku. Minta maaf Kanda. Kaman. Tariki minta tolong dulu rondanya dilepas. Perhatikan saya. Iya, saya yang kuasai sekarang. Oke, izin, saya kuasai sekarang. Pak Max izin, senior jauh, saya punya senior di penata musik Kota Palu. Iya. Jadi kalau saya bilang minta rokokmu, apa jawabannya? Salah saya. Habis rokok, baku tambah jo. Oke, nanti lirik yang kedua, minta maaf ya saya di bawah sini. Oke. Yang kedua, ini rokokku. Oke, kita coba ya dengan tepuk tangan. Oke. Minta maaf Dev, minta maaf. Tunggu dulu, saya mau tes. Habis rokok, habis rokok, ada 5.000, ada 2.000, ada 5.000, ada 2.000. Minta rokokmu. Rokokmu. Sekali lagi. Terima kasih. Biar cuma 1 batang, saya minta rokokmu. Biar cuma 1 batang, saya minta rokokmu. Aplaus dulu kakak. Izin Pak Max, ini kuncinya ada di rumah semua. Tidak bisa sih Yul, karena dia memang ada endingnya. Cuma gara-gara rokok, cuma gara-gara rokok. Pertemanan ditahan, pertemanan ditahan, berantakan. Oke, terima kasih, kurang lebihnya saya Ipit Omeko. Sudah tos sama fans, tos sama fans. Oke.
Aplaus untuk gitaris saya yang masih bertahan sampai saat ini. Iya. Sebelum kami tanya, saya kasih tahu memang saya punya band namanya The Kedais. Dan kami itu satu kali naik di panggung itu 15 orang rubuh. Karena minta maaf kami ada saksofonnya, ada trompet dan ada flute. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan atau pernyataan sebelum berjawaban saya kumpul? Bagaimana Bapak Guma? Jangan undang saya sudah bilang memang. Cerita. Oh, tema berhenti sudah ini? Tidak, masalahnya saya sudah kasih panggung. Tunggu. Siap. Itu sudah naik di YouTube itu? Itu belum saya buang karena ada beberapa orang teman-teman pada saat itu yang sama-sama buat itu lagu. Alhamdulillah, belum naik di YouTube. Iya, cuma kalau ini dibuang, saya minta dia punya royalti karena ada hakinya. Ingat baik-baik, yang punya rokok jangan nasihatin teman. Karena kalau sudah di yang YouTube. teman punya rokok jangan juga nasihatin, oke? Hanu. Perlu ya aku. Karena minta maaf Kak Riki, saya bantah dulu. Saya kalau jadi artis untuk film, saya alam. Kalau sudah di YouTube, saya semua blog itu channel. Siap. Oke. Pokoknya saya malam ini hanya menghibur untuk keluarga besar Papri, khususnya juga untuk para Hokage yang sudah ketawa. Bapak Guma, I love you. Cuma satu saya punya pesan, amplopnya nanti lewat transfer saja. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Dev berdiri. Sudah selesai. Iya, yang saya ajarkan berdiri. Om Joksin, dia semua ambil durasi ini. Langsung cek saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di penghujung acara akan ada Om Joksin. Saya undang langsung untuk mengisi panggung kita. Saya juga punya beberapa catatan singkat ya. Om Joksin masih ada? Oke. Nah, kayaknya tampilannya malam ini sudah dipersiapkan betul-betul. Inilah profesional sekali gitu. Om Joksin ini. Saya pernah lihat tampilan begini terakhir di panggung festival apa di Mamuju. Iya, festival di Mamuju. Tampilannya ini. Oke, Om Joksin. Ya, kita kasih aplaus untuk Joksin. Usai sudah cerita antara kita berdua yang tak mungkin terulang kembali lagi. Namun kadang hati terasa perih saat kau tak lagi menghiasi hari-hariku. Ku tak sanggup lagi menerima cinta yang tak seiring dan sejalan. Kini kau telah pergi, tak mungkin kembali, dan kita pun terluka. Jarak perbedaan antara kita berdua yang tak mungkin ku ungkapkan. Kini kau telah pergi, tak mungkin kembali. Oh yeah. Mana apresiasinya? Lagu ini 2006 sempat menjadi soundtrack film pendek sutradara Debu. Judul film itu Luka di Pundak Bayang. 2006 itu rekaman sendiri dengan kualitas yang masih seperti dulu. Jadi malam hari ini saya mewakili musisi-musisi Palu
mungkin kita pecahkan bagaimana caranya kita bisa punya satu tempat recording yang memang standarnya mungkin nasional lah, kan? Saya berharap Papri ini bisa memfasilitasi kami ini. Sekarang saya punya album. Ini tahun kemarin, jadi keluarnya di bulan Ramadan, 5 lagu, 1 bonus track. Di album ini saya sebenarnya konsepnya dakwah, di mana saya menciptakan lagu tentang judulnya kesaksian. Malam hari ini saya tidak tahu, saya kehilangan akal dan pikiran, saudara-saudaraku semua. Proses recording itu saya sudah tidak paham. Setelah album ini keluar, saya bingung bagaimana cara mempromosikan. Sampai detik ini saya belum launching. Bentuk apresiasi ya, mungkin malam hari ini Bung Riki, supaya sekalian tolong dibagi saja CD ini. Saya tidak tahu, kemarin sempat jual 50.000, tapi malam hari ini saya tidak tahu. Bagi, terserah Anda mau apresiasi seperti apa. Saya bingung, saya angkat tangan, saya menyerah dalam apa ya, mempromosikan karya saya sendiri. Saya bermusik 28 tahun. 2001 masuk 29. Sebentar lagi saya satu ini sama ke UCAM segala macam kan. Mungkin kalau untuk kualitas itu tadi bisa dengar lah. Banyak di luar sana, banyak penyanyi. Biar paham ya. Tapi sebagian besar dari mereka itu bukan seorang vokalis. Seorang vokalis itu pintar memperlakukan nada, tidak cuma sekedar ngujreng-ngujreng. Itu. Saya cuma sedikit menyanyi. Sebenarnya saya mau konsep band, mau rilis, cuma ya sudahlah. Saya lihat situasi seperti ini, kayaknya saya harus ngemelo kan. Kalau saya ini lagi, ya. Ricky, tolong dibantu Ricky, bagi aja sampai habis, terserah lah. Mau bayar 1.000 perak, saya tidak tahu. Dan saya akan melihat seperti apa apresiasi kita kan. Iya kan? Tadi bahasanya apresiasi seperti apa, tapi saya kehilangan akal bagaimana caranya kita ini menghargai sesama musisi. Itu loh. Ada proses di dalam, ada yang harus kita selesaikan, misalnya studio. Saya gandeng Rasputin, bisa bayangkan enggak? Berapa dana yang dikeluarkan untuk menggandeng Rasputin? Joksin dan Rasputin itu gila itu. Di album ini lagu kesaksian itu menceritakan bagaimana pengalaman teman-teman dalam berdakwah itu dihina, dicaci, dimaki, diabaikan, tidak dianggap. Tapi sebenarnya yang mereka sampaikan itu hal kebaikan. Anda tidak senang, why not? It's okay, I don't care, and who cares kan? Tidak masalah. Kita kembali, tapi jangan menghardik, jangan menghina, apalagi menggerutu. Yang mereka sampaikan itu kebaikan, dan saya mengalami hal itu. Saya bukan ahli ibadah, saya bukan pendakwah, tapi saya hanya menyampaikan hal yang baik di luar sana. Tapi apa? Dengan pakaian saya seperti ini, kadang saya dijauhi juga loh ini. Oh jangan-jangan dia sudah mau bawa anu lagi, ini misi apa semuanya, ada bom di tas. Padahal kaset CD. Itu kan? Nah, kawan-kawan saya mewakili. Saya tidak tahu bagaimana caranya kita di Palu ini bisa punya alat recording sendiri yang layak dan murah. Jangan mahal, libatkan pemerintah, gaji operator atau apalah, saya nggak ngerti, nggak paham saya. Tapi itu kan cukup menyakitkan. Itu. Oke, Om Joksin, ini ada informasi dari hasil apa ya?
pencerah dari Om Joksin. Alhamdulillah satu CD ini 200.000 dari Bunda Dewi. Kita kasih aplaus. Terima kasih Bunda. Tidak cukup sampai itu, dari Papri Jakarta tadi Ibu Emi 500.000 untuk satu CD. Iya. Om Rival tadi 2 CD ya. Wah, alhamdulillah. Ricky, kau bagi jangan sampai ada yang saya bawa pulang. Ini jadi beban moral saya ini. Oke, ini ya CD-nya. Iya. Karena di dalam itu begini saudara, di dalam itu saya punya nilai dakwah. Saya menceritakan bagaimana kau tak sendiri. Ada beberapa pekan, beberapa bulan Bunda lalu Emi, kita kehilangan kawan musisi juga, Romi Sunusi. Iya betul. Kita kehilangan basis. Iya. Luhut, siapa? Iya. Pemain bassnya itu, Ceps. Sudah. Robert. Iya, Kakak Zul 1. Itu. Jadi ketika Anda mendengarkan lagu Kau Tak Sendiri, ini mewakili loh. Bahwa saya menyampaikan bahwa kau tak sendiri. Kami di luar sini tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi jangan lupa kami mengangkat doa kepada Sang Pencipta untuk kesembuhanmu, untuk semua yang lancar. Oke, kita kasih aplaus untuk Om Joksin. Ada saya menceritakan bagaimana silaturahmi itu. Ada di album JKS ini. Coba dengarkan liriknya. Cuman konsep saya itu ya memang metal. Saya mengusung. Kenapa saya harus ke metal? Kenapa saya rock? Karena kehidupan yang saya alami keras. Kalian ini tidak memberikan saya ruang yang lembut. Demi Allah, demi Tuhan saya curhat malam ini. Sudah sekalian, Anda mau musuh saya silakan. I don't care, tapi saya menyampaikan unek-unek saya, Ricky. Kau bagi habis supaya saya tidak ada beban pulang. Nah itu. Barangkali kau mau bayar, tidak mau, saya menyerah. Ya, oke. Saya serahkan seluruh persoalan musik yang ada di Sulawesi Tengah ini kepada ketua kita, ketua pabrik kita, Adi Tangkilisan. Ini belum di launching ya? Belum di launching sampai detik ini. Oke. Wah, ini mengalir terus ini Om Joksin. Terima kasih. Apresiasi ya, apresiasi. Oke. Oke, barangkali Om Joksin. Tunggu. Saya bahas lagi satu lagu. Saya menceritakan di sini, makanya album Dari Surga. Saya menceritakan bagaimana saya punya ibu. Saya orang tidak punya, kena suatu penyakit yang mungkin saat itu kalau saya punya duit, saya cangkok hatinya mungkin di luar negeri. Tapi saya tidak punya duit, saudara. Saya hanya berdoa dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, berikan yang terbaik untuk situasi ini. Ibu saya itu meninggal di pangkuan saya. Semoga teman-teman ini tidak mengalami hal yang seperti saya rasakan. Ya Allah, meninggal di pangkuan saya antar. Bagaimana kisah seorang ibu saat dia menahan sakit, dia dengarkan lagu ibu ini. Bahwa dia tidak mengeluarkan apa yang ada yang dia rasakan saat itu demi kebahagiaan untuk anaknya. Saya di depan mata agar saya juga tidak menderita melihatnya. Apa yang terjadi di album ini, saya bersumpah di depan Nisan itu, ya Allah, hari ini kau ambil ibuku, ambil seluruh pahala saya ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit untuk ibu saya. Jangan pernah kau abaikan. Kalau seluruh dosa yang dia lakukan, tumpahkan sama saya ya Allah. Tumpahkan, karena saya ini seorang pendosa. Jangan ibu saya kau ambil. Jangan ibu saya kau siksa. Berikan dia ruang yang terbaik. Semoga kita di sini, orang tua kita yang ada di sini, semoga orang tua kita ini yang sudah meninggal di surga, disurgakan ya Allah. Amin. Amin. Yang hidup dipanjangkan umurnya, amin. Dilampangkan rezekinya. Amin. Kalau ada kawan-kawan yang di sini tidak sayang dengan orang tuanya, kasih tahu saya, biar saya yang ngerawat. Kalian belum pernah merasakan kehilangan, saudara. Kalian belum pernah merasakan kehilangan. Bagaimana ketika lebaran kita mau mencium tangannya, dia sudah di liang lahat. Ya Allah, bagaimana saya mau berbakti? Hidup saya sekarang ini hampa. Kalau kemarin saya masih punya niat, ya Allah kalau ada rezeki, saya mau kasih umroh, saya mau belikan rumah. Saya hampa sekarang ini, hampa hidup saya. Jadi tolong,
Sayangi kamu punya orang tua. Kalau kau tidak mampu, kau telepon saya. Kau menyerah saat menjaga dia di rumah sakit, telepon saya. Saya kasih tahu kau, sakit rasanya kehilangan kedua orang tua. Sakit, ya Allah, sakit. Oke, maaf Om Joksin. Kehilangan kasih sayang. Lagu ini berarti yang kedua menceritakan tentang itu ya? Oke, langsung kita kasih aplaus. Dalam ruang cahaya nurani, kau tengadakan wajahmu, seakan kau tahu akan tanda takdir ilahi. Mana lagunya? Saya tidak mampu, Bapak. Sebenarnya saya harus diiringi karena itu tadi memanggil personil juga harus dengan finansial. Saya musisi yang kere, terus terang. PNS masa kere? Oh, lain Adi. Jadi bahasa itu kadang cukup menyakitkan. Iya, cukup menyakitkan. Anda tidak tahu bagaimana penderitaan saya di dalam menghadapi birokrasi ini. Sakit. Keluar dari PNS, keluar. Oke, Joko. Perlu pertimbangan. Masih bisa lanjut lagunya, kita ingin dengar ini. Saya tidak sanggup. Jangan sampai lebih dahsyat puisinya daripada lagunya. Saya tidak sanggup, saya banting CD. Kalau ada kamu yang tidak sayang orang tuamu, kasih tahu saya. Dulu nasi meja dulu dibanting. Oke. Oke, kayaknya kalau kita gantung, bisa direspon. Artinya musik sebagai sebuah peristiwa yang menghibur, dia juga alat untuk curhat. Iya. Alat untuk edukasi, bahkan provokatif. Terima kasih Adi sudah membuatkan tempat seperti ini, saya bisa sharing kan. Iya betul. Kita seperti apa? Jadi Pak Pri saya serahkan ke ketua. Seperti apa? Kau mau tanya kualitas, saya sudah nyanyi tadi satu loh. Kalau saya nyanyi beberapa sanggup enggak Anda sawer sama saya kan? Iya. Sebagai apresiasi kan gitu. Kayaknya harus dibuatkan event khusus. Iya, memang perlu kita terus. Sampai detik ini saya menunggu. Saya belum launching. Sampai kapan? Saya juga curhat sama Pak Pri loh. Saya ini kok dibiarkan. Saya sendiri orang Pak Pri. Kapan saya launching? Saya punya album, gitu loh. Iya, oke. Oke, makasih banyak Om Joksin. Kita kasih aplaus untuk Joksin. Oke, sebelumnya terima kasih atas apresiasinya tadi sudah mengapresiasi kepingan CD dari album JKSN yang memang sampai sekarang belum di launching. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup saya ingin sampaikan beberapa pointers ya, bukan kesimpulan sekali lagi, karena dari semua hal yang sudah disampaikan tadi alangkah tidak eloknya kalau saya hanya sebagai seorang moderasi yang memoderasi diskusi tadi kemudian mengambil kesimpulan. Catatan pertama bahwa satu, penghargaan terhadap musisi dan karya-karyanya itu masih belum proporsional. Untuk itu dalam hal ini kehadiran pemerintah untuk lebih menghargai karya-karyanya harus lebih didorong dan disuarakan juga oleh para musisi gitu. Terus yang berikutnya perlu terobosan untuk hal-hal baru terkait karya cipta. Terus berikutnya penting untuk mendaftarkan karya termasuk bersama-sama Kemenkumham yang juga kalau bisa dimediasi oleh DPD Papri. Terus bisa saja dilakukan riset-riset musik atau terobosan-terobosan baru terkait inovasi daerah. Nah terus DPD Papri perlu perjuangkan hak-hak para musisi, kemudian tanpa didukung peralatan yang baik, musisi takkan hasilkan karya yang baik. Terus perlu dibuat sebuah direktori musisi dan karya. Terus Papri perlu mengawal kasus-kasus hukum terkait hak cipta. Dan terus kreativitas para musisi itu harus lebih ditingkatkan. Seperti itu catatan kita pada hari ini. Di penghujung ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah membackup secara teknis kegiatan ini. Ada teman dari halaman belakang film, Bapak Al, terima kasih untuk drum akustiknya, drum elektriknya. Bapak Al, masih ada? Kemudian terima kasih juga untuk para penasehat kita di DPD Papri, ada Tuaka Max tadi di belakang, ya, ada Pak Isan,
kemudian penasihat lain, oh iya, Ibu Dewi, saya lebih enak sebutnya Tante Dewi, ada Pak Sadik Alatas, kemudian terima kasih juga teman-teman Rego ya atau HBI yang sudah membackup kita punya sound system tambahan hari ini. Terima kasih Kakak Zul, Kakak Ai, terima kasih. Dan terima kasih kepada semua teman-teman media, teman-teman pengurus DPD Papri, teman-teman yang menjaga kita punya daftar hadir, teman-teman yang sudah menyumbang untuk snack-snack kita hari ini. Dan yang terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada The Bensau Fishing and Resto yang sudah menyiapkan kita utadada yang narasa sekali tadi gitu. Oke, sekali lagi kita putra media juga terima kasih ya. Seleksi Alam Manajemen yang mengelola lampu dan audio. Sorry. Terima kasih juga Om Ismet dan kawan-kawan di Seleksi Alam Manajemen. Arif, Om Rival yang sudah tampil, terus Om Aci yang sudah tampil, Om Joksin, siapa lagi, Kakak Ima, terus Ipi mana sainganku? Iya terima kasih. Ipi, terima kasih juga ya. Demangge ya. Sebelum bubar kayaknya Mbak foto di atas. Iya, oke, ayo ini kegiatan pertama Papri dan semoga sukses itu ada di kepala kalian bukan di kepala kita yang melaksanakan karena kalian yang menilai. Ayo kita undang untuk foto bersama di depan. Tabe para Om Jamal dari DKSD, Tante Dewi, Pak Max, sudah sampai malam begini bisa terus bersama kita, Pak Ketua.